Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam suasana duka dengan peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran atau Buduran, Sidoarjo yang menewaskan sampai hari ini tercatat 67 orang korban. Kita mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Tentu pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan bahwa peristiwa Al-Khazini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya, itu mungkin iya dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren, jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi. Itu yang aslinya, kita tidak tahu yang Buduran itu, yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu, lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Karena pesantren itu pada dasarnya kan menampung orang untuk belajar tanpa bayaran tertentu. Dan biasanya pembangunan gedung-gedung itu berdasar semacam wakaf atau bisyarah, hadiah, yang kemudian dikumpulkan oleh kiai, dibangun 1 kamar, besok 1 kamar lagi, besok di tempat yang agak jauh dibangun 1 bangunan lagi. Itu bertahap sesuai dengan berkumpulan atau datangnya dana-dana yang bertahap itu. Nah, oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik, karena uangnya yang tidak menyatu itu atau tidak satu paket. Uang itu selalu datang berceceran atau bertahap gitu. Nah, saya teringat pada tahun 2009 sebagai ketua MK, pada tanggal 31 Maret tahun 2010, saya membatalkan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Badan Hukum Pendidikan ini antara lain menyatakan bahwa setiap lembaga pendidikan itu harus terdaftar dan mengadministrasikan kekayaannya di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti masalah pertanahan, perizinan bangunan, dan laporan keuangan yang tertib kepada pemerintah, dengan ancaman kalau sebuah lembaga pendidikan itu melanggar aturan itu bisa ditutup dan diambil alih oleh pemerintah. Nah, undang-undang ini bagus dulunya, idenya bagus. Tapi sebagai bekas santri di pesantren, undang-undang ini saya batalkan. Atau kami MK membatalkan. Karena apa? Karena kalau dengan aturan itu pesantren bisa tutup. Pesantren itu umumnya tidak punya pembukuan yang tertib. Karena kalau ada orang datang ngasih uang, ada orang datang ngasih semen, ada orang datang bilang mau nyumbang kayu dan sebagainya. Dan itu hadiah kepada kiai pribadi. Sehingga kalau mau dilihat satu rancangan yang utuh dari sebuah rencana bangunan itu tentu tidak mudah. Sehingga saya katakan undang-undang itu tidak menguntungkan bagi pesantren, pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang sangat berjasa kepada Republik ini, mendidik anak bangsa, mengantarkan pula ikut membantu membangun negara kesatuan Republik Indonesia dari merdeka sampai mengisi dengan pembangunannya. Saya masih ingat undang-undang itu digugat oleh 5 kelompok masyarakat, sehingga nomor keputusannya pun dari MK ada 5, nomor 11, 14, 21, 126, 136 tahun 2009. Nah, saya ingin mengingatkan ini, mari kita berpikir dengan penuh kearifan, dengan memaklumi apa yang sebenarnya terjadi, bukan harus membenarkan, tapi memaklumi dan memberi pertimbangan-pertimbangan bahwa di negeri ini
kita sedang mengarah pada satu cara-cara penyelesaian yang arif sesuai dengan budaya kita, akan masuk di dalam tata hukum kita, yaitu restoratif justice, keadilan yang arif lah sesuai dengan adat budaya kita. Jangan sampai pesantren dipojokkan. Tentu kedepannya pesantren ya harus kita arahkan bersama-sama. Kalau ada bangunan-bangunan besar dan sebagainya, pembukuan dan sebagainya, supaya mulai diperbaiki secara pelan-pelan. Meskipun pada dasarnya dimanapun pesantren itu biasanya ya milik kiai. Karena dulu kiai yang mendirikan, tanahnya sendiri, lalu kalau ada wakaf diserahkan ke kiai juga, bukan ke yayasan, sehingga pembangunannya pun lalu kiai sebagai pengasuh gitu kadangkala tidak bisa gitu membangun dengan sempurna seperti dalam tata aturan. Di dalam tata aturan yang ditentukan oleh pemerintah dalam pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Kita selain restoratif justice juga punya prinsip kemanfaatan hukum. Kita berharap apapun, proses hukum apapun yang akan dilakukan terhadap pesantren ini, pertama tidak memojokkan pesantren. Iya, kita perbaiki bersama-sama, tidak menyalah-nyalahkan pesantren juga yang terlalu jauh. Karena hukum itu selain perlu untuk kepastian karena ada aturan, juga harus ada keadilan sesuai dengan hati nurani, tapi juga di samping itu harus ada kemanfaatan. Nah, ini yang saya harapkan penyelesaiannya untuk pesantren Al-Khazini Buturan Sidoarjo mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan penuh kearifan dan keindonesiaan kita yang kaya dengan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.